Kamu pernah nggak sih mendengarkan pernyataan ini? Jangan dulu berinvestasi kalau kamu tuh masih gaji UMR atau yang gajinya di bawah UMR atau naik sedikit gaji UMR. Pasti ada tuh orang yang bakalan omongin kamu semacam itu. Buat kamu yang hari ini yang bergaji UMR. Aku juga meyakini bahwa hal tersebut memang baik ketika ada orang yang mengatakan atau memberikan pernyataan tersebut. Dan dibalik dari itu, ketika dia menyatakan hal tersebut, hal yang paling pertama dikatakan adalah berinvestasi pada diri sendiri. Nah, untuk berinvestasi pada diri sendiri itu efektifnya bagaimana sih? Dimulai dari berinvestasi pada diri sendiri, baik itu untuk penambahan learning kita, pembelajaran kita, dan juga dengan cara untuk glowing up to your health atau yourself. Nah, untuk membangun yang namanya kebiasaan yang baik, membangun yang namanya citra diri kita, mempercantik diri kita, penampilan diri kita. Hal itulah yang pertama yang bakalan dilakukan ketika kamu yang mau berinvestasi nih, tapi gajinya yang masih kecil. Kalau mau dibilang gajinya masih di bawah dari rata-rata, atau bukan di bawah rata-rata sih. Kalau mau dibilang sih gaji yang ya pas-pasan aja. Nah, sehingga menyatakan kebanyakan orang influence atau advice pada bidangnya mengatakan untuk berinvestasi pada diri sendiri. Nah, ketika telah berinvestasi pada diri sendiri, maka ketika telah glowing, telah growing pada diri kita, maka selanjutnya untuk berinvestasi pada instrumen keuangan atau produk-produk keuangan. Akan tetapi, kalau misalnya kita hanya bisa menaikkan yang namanya penampilan kita atau growing up to yourself, not your pemikiran atau potensi dalam diri kita, maka tidak bisa dikatakan bahwa kita hanya berharap untuk berinvestasi pada gaji UMR saja. Maka kalau mau dibilang ya, kalau kita sudah berinvestasi pada diri kita sendiri dan tidak ada hasil, ya nanti ada beberapa hal yang bakalan tertinggal. Akan aku sebutkan ada 3 poin yang sehingga aku mau bilang kalau berinvestasi aja walaupun gaji kita tuh UMR atau di bawah UMR ataupun naik sedikit dari UMR. Nah, ketika telah berinvestasi pada diri sendiri, akan tetapi gaji kita tidak naik ataupun naik dan naiknya sedikit aja, lebih dikatakan bahwa berinvestasi pada diri kita sendiri itu tidak efektif atau tidak ada perubahan pada potensi gaji atau pada potensi income kita. Untuk bisa, kalau mau dibilang bisa menaikkan gaji, untuk bisa memberikan gaji yang lebih baik, lebih oke, maka memang kita harus berinvestasi pada diri sendiri dengan cara-cara yang efektif. Kalau mau dibilang nih, kita lihat ada 2 struktural yang sehingga aku buat untuk memudahkan cara pemikiran untuk berinvestasi pada diri kita sendiri. Yang pertama tuh berinvestasi pada diri sendiri untuk kaum milenial. Kaum milenial ini adalah kaum yang pada berusia 27 sampai sekitaran 40-an ke atas kalau nggak salah ya. Nah, untuk mereka pada umur tersebut, pada usia tersebut, untuk menaikkan income, maka harus memilih posisi-posisi strategis pekerjaan yang bakalan bisa menambah potensi income atau mau dibilang penambahan pada gaji dirinya, apa yang telah dia kerjakan. Tapi ini masih sangat beresiko
untuk bisa memilih pekerjaan-pekerjaan yang memiliki potensi income yang besar, memiliki potensi salary yang besar. Dilihat dari backgroundnya, dilihat dari skillnya, waktunya, maka untuk menaikkan gaji hari ini, kalau mau bilang menaikkan potensi gaji, agak cukup challenging bagi dirinya. Tapi tentu ada caranya untuk menaikkan income ketika dimulai dengan berinvestasi yang baik. Nah, yang kedua, untuk generasi Z, atau mau dibilang ya generasi yang pada berusia 18 sampai 27 tahun. Nah, untuk mereka nih sangat cocok untuk memulai berinvestasi pada diri sendiri. Sangat-sangat oportunis, sangat memiliki peluang yang besar. Melihat dari sisi usianya, dilihat dari sisi produktivitasnya, pasti untuk meningkat potensi income masih sangat terbuka peluang yang besar. Maka sudah selayaknya untuk menerima dari pernyataan tersebut, memulai untuk berinvestasi pada diri sendiri, growing you build your body or your face, and growing your brain, atau kemudian ya knowledge kita sangat terbuka, pasti akan bisa membantu menambah yang namanya sumber income kita. Walaupun nih gaji UMR, ya pasti kita akan dapat sumber-sumber yang lain untuk bisa mendapatkan yang namanya income kita. Nah, selain menambahkan sumber income kita, tentu akan bisa mendapatkan, kalau mau dibilang masih memiliki peluang yang besar untuk bisa dapat pekerjaan yang lebih layak dan mendapatkan yang namanya gaji yang lebih layak lagi, lebih besar lagi. Oke. Nah, dari kedua segmen tersebut kita telah mengetahui resiko dari kedua generasi tersebut. Dan selanjutnya nih, ada 3 hal yang bakalan aku bilang bahwa mulai aja untuk berinvestasi walaupun gaji kamu kecil. Kenapa hal ini aku katakan? Karena ada beberapa yang hari ini aku temui bahwa ada orang yang gajinya ya stuck di situ aja, ataupun dia naik tapi sedikit, nggak sesuai dengan ekspektasinya untuk bisa dapatkan gaji yang lebih besar lagi, karena dengan berbagai macam faktor yang terjadi. Oke, hal yang pertama, kenapa kita harus memulai yang namanya berinvestasi, ya untuk bisa starting to build your habit, agar terbentuk yang namanya habit kita. Ketika kita berinvestasi ini, ada beberapa orang yang hari ini masih sulit untuk berinvestasi karena habit yang tidak terbentuk. Dengan kita memulai untuk berinvestasi, walaupun masih bergaji UMR nih, setidaknya telah terbentuk untuk diri kita ya untuk berinvestasi. Disitulah hal yang paling penting untuk kita memulai aja dulu, walaupun gaji yang masih UMR. Ya, membentuk habit kita. Kan ada nih yang namanya compounding effect. Compounding ya, kayak salah satu ilustrasinya ya kayak bola salju. Semakin lama pasti digelindingkan ke bawah, pasti akan semakin besar. Ya, hal yang pertama itu starting build to your habit, membentuk habit kita, membentuk kebiasaan kita. Yang kedua yaitu adalah starting build your learn, untuk membentuk yang namanya pembelajaran kita. Kenapa kita nih harus memulai walaupun gaji kita kecil? Di era digital sekarang, untuk produk-produk keuangan, terkhususnya berada pada investasi, kita harus tahu bahwa ini memang untuk investasi. Ini memang produk untuk investasi. Jangan sampai kita salah menaruh uang kita. Kita sudah memiliki gaji yang besar,
kita sudah all in di salah satu instrumen keuangan, akan tetapi kita salah dalam menempatkan investasi kita, pasti kita bakalan mendapatkan resiko, yaitu boncos. Setidaknya ketika kita memiliki gaji yang kecil ataupun gaji UMR, kita telah tahu, oh ternyata ini produk investasi ini arahnya, caranya ke sini. Kita telah mempelajarinya, baik itu market dan cara untuk bisa masuk di instrumen tersebut. Nah, hal yang ketiga, kenapa kita harus memulai berinvestasi walaupun gaji kita itu kecil? Karena ada yang namanya momentum. Kita memulai biar nggak kelewat yang namanya momentum. Aku sempat melihat ada beberapa orang yang sempat komen di salah satu akun di mana ini membahas soal keuangan. Karena pun ada pertanyaan pada orang-orang advice ya, pada bidang keuangan tersebut. Dia bertanya, dia sudah pada usia yang kalau mau bilang lebih tua, udah 40-an, 30-an, 50-an, sehingga bertanya, apakah aku sudah terlambat nggak sih untuk berinvestasi? Nah, hal tersebutlah yang sehingga aku berpikir bahwa kita mulai aja ya untuk berinvestasi walaupun gaji kita masih kecil atau di bawah UMR atau di atas UMR dan naik sedikit. Nah, karena ada namanya momentum berinvestasi, maka setidaknya kita tidak melewati yang namanya momentum yang bakalan kita lewatin. Usia atau umur kita tuh tidak bisa balik lagi. Waktu tidak bakalan bisa balik lagi. Karena hal tersebut tidak bisa balik lagi, ya kita mulai aja dulu untuk berinvestasi. Ya minimal seminimalnya 10.000, 100.000 untuk kita mulai berinvestasi. So, semoga bisa bermanfaat. Gue Bro Rian. Thank you. Jangan lupa untuk subscribe. Goodbye.